Hadis selanjutnya, hadis nomor 524 ya. Hadis nomor 524 yang berbunyi dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusgi." Lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pergelangan tangan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Situ dijelaskan ar-rusgu dengan sod dan boleh juga dengan sin, ar-rusgu. Bisa rusgu, sod, atau pakai sin, rusgu. Yaitu pembatas antara lengan dengan telapak tangan. Saya Allahu alam secara pribadi tidak tahu kenapa ini dimasukkan ya. Hadis ini, riwayat ini oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab hidup kesederhanaan dan merasa cukup ya, tapi yang jelas ini masih umum lafadznya lengan baju Nabi Rasulullah SAW sampai pergelangan tangan, artinya Nabi SAW memakai baju yang lengan panjang ya. Ini sebenarnya lebih tepat masuk ya Allahu alam di bab tentang pakaian ya, karena ada memang kitab libas ya, pakaian yang bisa membahas tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk langsung ke hadis nomor 525. Berbunyi dari Jabir, beliau berkata, "Inna kunna yawmal khandaki nahfir, fa'aradat qudyatun syadidah. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء ما في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الآثاف قد كادت تنضج فقلت تعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم قال ادخلوا ولا تباغضوا ولا تغاضوا ولا تباغضوا فجعلوا يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزئ فلم يزل يكسر ويغفر فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبكي منه فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. Terjemahannya teman-teman sekalian, hadis yang cukup panjang. Ini kisah tentang kejadian Jabir radhiyallahu anhu di perang Khandaq, dan ini salah satu mukjizat Nabi SAW ya. Saya langsung bacakan. Kata Jabir anhu, pada waktu perang Khandaq kami menggali parit ya, perang Ahzab nama lainnya. Ada bagian tanah yang sangat keras menghalangi. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ada tanah keras yang menghalangi parit. Beliau SAW mengatakan, aku akan turun ke Khandaq itu atau ke parit itu. Kemudian beliau SAW berangkat sedangkan perut beliau dibalut dengan batu. Karena selama 3 hari kami tidak merasakan makanan sama sekali. Nabi SAW mengambil godam, lalu beliau memukulkannya sehingga ia hancur lebur menjadi debu. Maksudnya batu yang menghalangi tadi.
Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Sini Jabir radhiyallahu anhu kena melihat perut Nabi SAW diikat dengan batu. Ya, beliau izin pulang ke rumah. Maka saya katakan kepada istri saya, ya, atau ini sebaik aku saja ya, saya katakan atau aku katakan kepada istriku, aku melihat pada Nabi SAW sesuatu yang tidak mungkin dibiarkan. Apakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Maka istriku menjawab, aku mempunyai gandum dan kambing kacang betina atau kambing kecil ya. Maka aku pun menyembelih kambing dan menumbuk gandum hingga kami meletakkan daging dalam belanga. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW sementara adonan telah lembut dan belanga yang ada di atas tungku hampir masak. Maka aku katakan, aku mempunyai sedikit makanan, datanglah wahai Rasulullah, Anda dengan 1 atau 2 orang saja. Beliau bertanya, berapa banyak makanan yang kau siapkan? Maka aku sebutkan tadi ya, sedikit gandum jadi roti dan juga 1 kambing kecil. Maka beliau SAW bersabda, banyak lagi sudah baik itu. Katakan kepada istrimu agar jangan mengangkat belanga dan jangan pula mengangkat roti dari tungku hingga aku datang. Maka beliau SAW bersabda kepada seluruh orang yang ada di situ, bangkitlah kalian semuanya. Maka bangkitlah kaum muhajirin dan ansar yang ada di sana. Aku segera pulang menemui istriku, kata Jabir. Aku katakan, duh Nabi, kaum muhajirin dan ansar, maksudnya itu Nabi ya. Dan muhajirin juga ansar dan semua orang yang bersama mereka telah datang. Istriku berkata, apakah beliau telah bertanya sesuatu kepadamu, memberi pesan? Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, ayo masuklah dan jangan berdesak-desakan. Beliau mulai memotong roti dan meletakkan daging di atasnya. Beliau menutup belanga dan tungku apabila telah mengambil darinya. Beliau mendekatkan kepada para sahabatnya kemudian membuka. Beliau terus memotong roti dan mengambil daging hingga mereka kenyang semuanya. Dan masih ada sisa darinya. Lalu beliau bersabda kepada istriku, maksudnya kepada istri Jabir, makanlah ini dan hadiahkanlah karena orang-orang sedang tertimpa kelaparan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dan riwayat ini teman-teman sekalian dari riwayat yang kedua mirip ya. Saya akan bacakan sebentar lagi. Ini adalah kisah mujizat Nabi SAW. Saya gambarkan saja ya. Pada saat itu di perang Khandak ya, atau perang Ahzab, kurang lebih di tahun 5 Hijriah, ada 2 Yahudi, suku Yahudi, Nadir dan Quraidah. Nadir dan Qainuqa. Nadir dan Qainuqa. 2 suku ini diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah karena mereka melakukan kesalahan fatal. Ya, Nadir ingin membunuh Nabi SAW dan Allah ingin beritahukan. Nabi SAW minta yang akan membunuh itu yang mereka tidak mau serahkan, maka dikepunglah sampai akhirnya mereka menyerah dan pindah ke Khaybar. Qainuqa mereka membunuh seorang muslim di pasar mereka. Nabi SAW minta pembunuhnya, mereka tidak mau kasih. Makanya mereka dikepung dan akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah 2 suku ini sakit hati dengan Nabi SAW. Maka mereka berdua ini mengatur satu strategi, mengajak suku-suku Arab yang belum masuk Islam pada itu, yang membenci Islam, untuk menyerang Madinah. Ya, pemimpin mereka adalah Quraisy. Dan Quraisy menyiapkan 4.000 pasukan pada saat itu, ditambah dengan Ghatafan juga, ya, yang dipimpin oleh Uyainah bin Muhsin, kepala suku yang nanti juga ada masuk Islam ya. 4.000 juga, 2.000-nya tersisa dari gabungan Yahudi dan juga suku-suku Arab yang lain yang kecil-kecil gitu. Nah mereka hanya 10.000 orang datang, semuanya personal berkuda akan menghancurkan Madinah. Waktu itu Nabi SAW duduk dengan beberapa sahabat dan mendiskusikan masalah ini. Apa solusinya? Kita akan diserang. Apa jalan keluarnya? Ya, akhirnya Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu tampil lalu mengatakan, ya Rasulullah, kami di Persia, kalau kami terdesak dan kami merasa lemah, musuh sudah dekat, kami buat parit saja yang ukurannya tidak bisa membuat kuda meloncat atau mereka tidak bisa menyerang kami. Maka Nabi SAW langsung suruh gerakkan semua sahabat, atau itu ada 1.000 orang laki-laki, semuanya turun di Khandak.
Dan waktu itu sahabat perlu Anda ketahui penghasilan mereka harian ya. Sehingga mereka makan kalau mereka dapat hasil hari itu. Ada juga tentu yang punya harta tapi umumnya seperti itu keadaannya. Maka di saat mereka disuruh turun di Khandak dan Nabi SAW membagi per sekian meter kali sekian meter ada 10 sahabat, per 10 sahabat, per 10. Mereka gali semua dan tidak boleh berhenti sampai pada itu selesai. Ya. Dalam dan juga lebar yang membuat kuda tidak bisa loncati. Maka di saat itu terjadi masalah karena 3 hari mereka tidak punya makanan sama sekali. Ada satu sahabat mengeluh, mengatakan ya Rasulullah ada satu batu nggak bisa kami hancurin. Nabi SAW datang ke sana lalu menghancurkan batu itu. Ada kejadian tentunya ya. Pada saat dipukul batu itu keluar cahaya yang terang. Setiap keluar cahaya, setiap satu pukulan pertama keluar cahaya terang, Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Dipukul pukulan yang kedua keluar cahaya lagi, Nabi bertakbir lagi. Allahu Akbar. Sampai 3 kali. Para sahabat menanyakan ya Rasulullah. Tentu riwayat ini tambahan ya. Tidak ada dalam riwayat yang tadi kita bahas. Tapi ceritanya memang seperti itu. Maka ada yang mengatakan ya Rasulullah. Tadi cahaya apa itu? Kami lihat ada cahaya tadi. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihatnya? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi Allah perlihatkan saya di pukulan pertama, kalau ya negeri Syam di tangan umatku. Kemudian pukulan kedua, Persia di tangan umatku. Dan pukulan ketiga, Yaman di tangan umatku. Maka orang-orang munafik sempat bicara pada saat itu. Mereka tidak ikut di Khandak, mereka tetap di rumah mereka. Lalu mereka juga mengatakan, Muhammad ini ngawur. Mereka bicara seperti itu ya. Mereka mengatakan, mana bisa dijaminkan buat umat Islam menguasai dunia. Negeri Syam, Persia, dan juga Yaman dikuasai semuanya. Sementara seseorang antara kita tidak ada jaminan untuk bisa aman dia pergi buang hajat. Karena zaman dulu tidak ada WC di rumahnya. Mereka keluar ke buang hajat. Mungkin bisa diserang oleh musuh tiba-tiba karena 10.000 pasukan sudah ada di depan pintu gerbang kota Madinah. Tapi Nabi SAW dengan para orang-orang beriman tetap menjalani masalah itu dan akhirnya terjadilah mukjizat di sini. Mukjizatnya adalah Jabir radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah izinkan saya pulang ke rumah. Dia bilang sama istrinya saya lihat sesuatu pada Nabi yang belum pernah saya lihat sebelumnya nih. Nabi kelaparan, saking laparnya mengikat perutnya dengan batu. Apa kau punya makanan? Istrinya bilang ada gandum. Ya. Kemudian juga engkau punya anak kambing kecil di sebelah rumah. Sembelihlah kita buat makanan. Maka Jabir tidak tunggu, langsung dia sembelih. Kemudian dibuatlah marak ya berkuah. Ya tadi dimasak di belanga itu. Kemudian juga adonan roti dibuat ya sudah mengembang, sudah siap untuk tinggal dipanasin di api jadi roti gitu. Setelah selesai, kata istri Jabir sudah selesai. Ajarlah Rasulullah SAW dengan 1-2 orang sahabatnya karena makanan tidak pas-pasan. Maka pulanglah pada saat itu pergilah Jabir ke Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah aku punya makanan sedikit ya. Ajarlah 1 atau 2 orang sahabat anda. Maka Nabi SAW mengatakan apa yang kau siapkan? Kata Jabir ada 1 ya. 1 saat ya 2 telapak tangan orang dewasa digabungin. Gandum dan 1 ekor anak kambing kecil. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah sangat banyak itu. Lalu dalam beberapa riwayat yang lain, Nabi SAW langsung mengatakan, wahai muhajirin dan ansar, datanglah ke rumah Jabir karena Jabir mengundang kalian. Kalau riwayat ini, ya, dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, berdirilah, ya, semuanya kita ikut saya gitu ke rumahnya Jabir. Maka Jabir pun pulang ke rumah. Dan Nabi SAW titip pesan. Bilang sama istrimu jangan sentuh belanga itu. Panci yang dipakai untuk masak. Dan juga roti gandumnya. Sampai aku datang. Maka Nabi SAW pun datang. Dan Nabi SAW dalam beberapa riwayat mengatakan kepada para sahabat. Masuklah 10-10 orang. Mereka 3 hari ya, belum pernah makan. Atau kelaparan ya. Pada itu Nabi SAW sendiri yang menuangkan. Mengambil sobekan roti tersebut. Dalam beberapa riwayat dan istri Jabir yang mencobeknya, gitu kan? Panasin di api, taruh di satu wadah, kemudian Nabi SAW tuangkan ya daging kambing sama kuahnya. Dalam riwayat ini disebutkan setiap kali Nabi SAW sendokin, Nabi tutup kembali. 10-10 orang makan sampai kenyang tidak dibatasi.
Sampai semua selesai 1.000 orang itu makan, kata Jabir radhiyallahu anhu, tidak berkurang sedikit pun dari kuah kambing itu sama roti gandum kambing. Karena setiap kali disobek keluar lagi, seperti itu. Maka setelah itu Nabi SAW bersabda kepada istriku, kata Jabir, berilah makan orang-orang, karena orang sedang ditimpa kelaparan. Jadi satu kota Madinah makan dari 1 ekor kambing kecil dan juga ya kurang lebih ya 2,5 kiloan roti gandum. Dan ini mukjizat Nabi SAW, dan ini sudah kami jelaskan dalam kajian Sirah Nabawi tentang masalah kejadian ini. Nah, kita ambil pelajaran di sini. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat yang sangat besar kepada kaum muslimin, semua menyaksikan keajaiban ini, bahwasanya Nabi SAW bisa dengan hikmah Allah SWT memperbanyak makanan, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana muliahnya Jabir radhiyallahu anhu. Karena niat sedikit baik saja Allah berkahi. Dia hanya ingin kasih Nabi supaya Nabi nggak kelaparan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkahi sehingga Allah memberikan dia pahala 1 kota Madinah makan. Kapan lagi seseorang bisa memberikan makan 1 kota Madinah sementara dia tidak mampu? Jabir bukan orang mampu. Tapi dengan dia niat baik kepada Nabi SAW, maka Allah berkahi. Allah buat menjadi mukjizat dan akhirnya 1 kota Madinah, ribuan orang, termasuk laki-laki, perempuannya tadi itu laki-laki 1.000 orang yang siap untuk berperang melawan pasukan Ahzab. Ditambah lagi dengan ada 1 benteng, waktu itu penuh dengan perempuan dan orang-orang tua juga anak-anak. Semuanya diberikan makanan dari makanan tersebut dan semuanya mendapatkan jatah, dan berarti Jabir panen pahala. Ini keutamaan luar biasa. Makanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, banyak kisah seperti ini ya, yang cerdas, mereka langsung yang menawarkan kebaikan di hadapan Nabi SAW, ikhlas karena Allah, Allah berkahi. Dalam riwayat yang lain Jabir berkata, "Lamma hufir al-khandaqu ra'aitu bin Nabi SAW khamasa, fankafa'tu ila imra'ati faqultu, hal 'indaki shay'? فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجد فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فسررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى عجي فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمته فبصق وبارك ثم قال أدعي خابزة فتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000 فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وأن عجيننا لا يخبز كما هو. Maaf, cukup panjang, saya bacakan langsung terjemahannya. Pada waktu penggalian parit, ini riwayat lain ya, aku melihat kelaparan yang sangat pada diri Nabi SAW. Maka aku bergegas pulang menemui istriku. Aku berkata, ini kata Jabir ya, apakah kamu mempunyai sesuatu, maksudnya dari makanan? Karena sungguhnya aku melihat kelaparan yang sangat pada diri Rasulullah SAW. Dia lalu mengeluarkan kepadaku 1 kantong kulit yang berisi 1 sak gandum. Ya, tadi 2 telapak tangan orang dewasa ya. Dan kami juga memiliki seekor hewan atau kambing yang jinak. Aku menyembelih hewan tersebut sedangkan istriku menumbuk gandum. Setelah selesai, dia beralih ke membantuku. Ya, maksudnya istri.
Lalu aku memotong-motong kambing itu di dalam belanganya. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah SAW dan istriku sempat berpesan, jangan kamu mempermalukan aku di hadapan Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau. Ya maksudnya jangan sampai iklanin ini. Karena kalau kau iklanin makanan kita sedikit. Kalau Nabi datang dengan banyak orang gak cukup nanti. Maka Jabir mengatakan, aku pun datang dan membisikkan Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah menyembelih kambing kecil milik kami dan telah menumbuk satu sa', ya, 2 telapak tangan orang dewasa tadi gandum. Dan maka kami persilakan anda dan beberapa orang saja bersama anda. Ternyata Rasulullah SAW justru berseru dengan keras, wahai pasukan Khandak, sesungguhnya Jabir telah mempersiapkan hidangan, maka kemarilah kalian semua. Maka Nabi SAW bersabda, jangan menurunkan belanga hai Jabir dan jangan membuat adonan menjadi roti sampai aku datang. Aku pun tiba di rumah, kemudian datanglah Nabi SAW memimpin orang-orang hingga aku mendatangi istriku dan dia memarahiku. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kamu ini? Bagaimana kamu ini? Maksudnya istrinya Jabir kaget kedatangan seluruh Muhajirin Ansar 1.000 orang pada saat itu. Maka aku menjawab, aku telah melaksanakan apa yang kamu katakan tadi. Maksudnya undang Nabi dan 1-2 orang saja dari temannya dan sahabatnya. Lalu istriku mengeluarkan adonan dan Rasulullah SAW ya, meludah di dalamnya. Ini tentu ludah Nabi SAW. Ya, karena ludah beliau, ya, air beliau itu berkah. Dan mendoakan keberkahan. Kemudian beliau menuju belanga kami lalu meludahi dan mendoakan keberkahan padanya. Kemudian beliau bersabda kepada istriku, panggillah seorang wanita atau wanita pembuat roti. Dan hendaklah dia membuat roti bersamamu. Dan ambillah dari belanga ini namun jangan menurunkannya. Tetap di tungkuhannya gitu. Jumlah mereka ada 1.000 orang. Aku bersumpah kata Jabir, demi Allah, mereka semua telah makan hingga kenyang dan mereka pergi sedangkan belanga kami tetap bersuara karena mendidih seperti semula. Dan adonan kami tetap diolah menjadi roti seperti semula. Ini riwayat cukup panjang berhubungan dengan masalah itu ya. Baik teman-teman sekalian, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Riwayat yang kedua ya, mirip tadi mukjizat Nabi SAW dengan memperbanyak makanan di Khandak pada saat itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana perbuatan baik Jabir dinilai melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip tadi, saya ulangi ya, gitu kan. Dan kita bisa tambahkan di sini pelajaran ya, yang ketiga, yaitu bagaimana ludah Nabi SAW berkah. Dan itu untuk khusus Nabi SAW. Banyak riwayat yang menyebutkan masalah itu pada saat Abu Qatadah atau Qatadah radhiyallahu yang matanya rusak di satu peperangan diludahi oleh Nabi SAW lalu ditempelkan ya, dan sembuh. Kemudian kakinya Abdullah subhanallah saya lupa nama ayahnya ya. Abdullah bin Abi Atiq yang diutus untuk membunuh Abu Rafi orang Yahudi dan kakinya patah lalu Nabi SAW semburkan ludah lalu kemudian sembuh. Bagaimana Nabi SAW mendatangi sumur yang digali oleh seorang Ansar yang asin dan beliau semburkan ludahnya kemudian menjadi tawar dan seterusnya. Nah, ini terjadi pada Nabi SAW dan tentu tidak dinukil riwayat ada sahabat-sahabat yang melakukan ini karena mereka tahu ini mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian ya. Sepertinya riwayat yang setelahnya saya akan bacakan juga ya karena ini mirip dan insya Allah nanti ke depannya kita akan masuk bab nomor 57. Saya langsung bacakan saja 526 hadis nomor 526 walaupun cukup panjang tapi ini kita selesaikan ya. Dari Anas, beliau berkata, qala Abu Talha li Ummu Sulaim, qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifa, a'rifu fihi al-ju', fahal 'indaki min shay'? Faqalat, na'am, fa akhrajat aqrasan min sha'ir, thumma akhadat khimaran laha falaffat al-khubza bi ba'dihi,
ثم دسه تحت ثوبي وردتني ببعده ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال علي طعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إئذن لعشرة فعدن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فعدن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فعدن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80. Artinya Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ajma'in. Ini saya langsung saja masuk ke kisahnya ya, dan pelajaran di sini. Kisahnya adalah Abu Talha ini menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang janda. Nama suami pertamanya adalah Malik. Anda pernah dengar Anas ibn Malik? Nah, Anas ini anaknya Ummu Sulaim. Yang Ummu Sulaim ini datang menawarkan Anas untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Sedangkan diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Nah ini, Malik ini waktu Ummu Sulaim masuk Islam, diajak oleh Ummu Sulaim masuk Islam, tapi dia tidak mau. Dalam kondisi dia marah, dia keluar dari rumah, lalu dia ketemu dengan beberapa musuhnya di depan rumahnya, lalu terjadi pertengkaran, dibunuhlah. Malik meninggal dalam keadaan kafir. Sahabat dekatnya namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya, orang tampan, lalu langsung melamar ya Ummu Sulaim. Dia tahu Ummu Sulaim orangnya baik ya, salihah, istri yang baik gitu kan, subur, punya anak. Maka dia melamar. Maka kata Ummu Sulaim, tidak ada orang yang menolak laki-laki seperti kau hai Abu Talha. Maksudnya sempurna, cukup untuk sebagai suami gitu kan. Mapan ekonomi, mapan dewasa secara watak dan segala macam. Maka tapi perlu Anda tahu, aku ini muslimah, sementara kamu kafir, tidak mungkin kita menikah. Kalau kau masuk Islam, aku jadikan ya masuk Islammu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun masuk Islam dan mereka menikah. Dan ini pernikahan yang penuh dengan berkah ya. Yang jelas Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim istrinya, aku telah mendengar suara Rasulullah SAW sangat lemah karena lapar. Maka apakah kamu memiliki sesuatu? Kata Ummu Sulaim, iya. Lalu dia mengeluarkan beberapa keping atau beberapa potong roti dari gandum. Kemudian dia mengambil kerudungnya, lalu dia membungkus roti dengan sebagian darinya. Lalu dia ya menyusupkan secara paksa di dalam bajuku. Sedangkan sebagian kerudung diikatkan padaku. Kemudian dia mengutusku menuju Rasulullah SAW dan aku pun pergi membawanya. Maksudnya roti ini Ummu Sulaim bungkus semuanya tidak terkecuali lalu dimasukkan ke dalam kantongnya ya suaminya Abu Talha untuk dibawa kepada Nabi SAW. Lalu aku mendapatkan Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama orang-orang. Maka aku berdiri di hadapan mereka. Rasulullah SAW bertanya, Abu Talha mengutusmu? Aku mengatakan iya. Beliau bertanya lagi, untuk makan? Aku mengatakan iya. Dari sini sebenarnya pertanyaan Nabi SAW itu lebih kepada apakah Ummu Sulaim yang mengutus? Bukan Ummu Sulaim yang mengutus Abu Talha di sini ya. Kemudian beliau mengatakan untuk makan? Aku menjawab iya. Maka Rasulullah SAW berseru, ayo berdirilah kalian semuanya. Maka mereka pun berangkat dan aku berangkat lebih dahulu di depan mereka hingga aku mendatangi. Ya, itu dalam kisah ini
kesannya Abu Talha ini memberikan kepada seseorang ya kain roti tadi itu. Lebih tepatnya seperti itu. Lalu mengutus kepada Nabi SAW. Kemudian pada saat itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang utus kamu? Abu Talha. Kata orang itu, iya. Kata Nabi SAW untuk makan. Ya. Kata orang itu, iya. Ya, kemudian Nabi SAW mengajak orang-orang semuanya berdiri. Waktu itu jumlahnya ada 80 orang ya. Kemudian mereka semuanya mendatangi Abu Talha. Dan aku pun lebih dulu datang, kata orang ini, kepada Abu Talha dan menceritakannya. Maka Abu Talha berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW telah datang bersama orang-orang. Padahal kita tidak memiliki makanan yang bisa diberikan kepada mereka. Maka Ummu Sulaim atau istrinya menyaut, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa Rasulullah SAW ajak? Abu Talha lalu bergegas keluar menemui Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW masuk rumah bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bawa kemari apa yang kamu punya, wahai Ummu Sulaim. Maka dia mengeluarkan roti tadi. Rasulullah SAW kemudian menyuruh agar roti itu dipotong-potong kecil dan Ummu Sulaim memeras wadah minyak samin, ya, atau menyiapkan wadah yang berisi minyak samin. Dan itu digunakan sebagai lauknya. Roti kecil tadi diambil, dicampur dengan minyak samin. Kemudian Rasulullah SAW berdoa di atasnya dan dengan doa-doa yang dikehendaki oleh Allah untuk beliau ucapkan. Kemudian beliau bersabda, izinkan untuk 10 orang. Maka Abu Talha mempersilahkan 10 orang. Mereka makan hingga kenyang, kemudian mereka keluar. Kemudian Nabi SAW bersabda, masukkan lagi 10 orang. Maka dipersilakan mereka untuk makan hingga kenyang lalu mereka keluar. Kemudian beliau bersabda, izinkan 10 orang lagi. Maka dia mempersilakan mereka hingga semua rombongan makan dan kenyang. Sedangkan jumlah mereka, rombongan itu adalah 70 atau 80 orang. 70 atau 80 orang. Langsung kita ambil pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama, ya, mujizat Nabi SAW. Beliau bisa memperbanyak makanan, ya. Cuma beda kasus tadi atau beda orang. Kalau tadi kasusnya Jabir bin Abdullah di perang Khandak, kalau ini Abu Talha dan Ummu Sulaim di kejadian lain. Dan beda jumlah orangnya. Kalau Jabir itu lebih banyak, 1000 orang. Bahkan satu kota Madinah bisa makan. Kalau ini hanya 80 orang yang bersama Nabi SAW. Tapi kita bisa lihat mujizat Nabi SAW memperbanyak makanan. Karena hanya beberapa potong roti gandum yang dipotong-potong kecil, dicelupin di minyak samin, kemudian dihidangkan. 10 orang makan roti yang sama, cuma beberapa potong roti saja, satu wadah minyak samin saja, mereka makan sampai mereka kenyang. 10 orang pulang, masuk lagi 10 orang, terus begitu sampai 80 orang semuanya berhasil makan. Ini mujizat Nabi SAW. Yang kedua, ini juga pahala buat Abu Talha dan Ummu Sulaim. Bagaimana niat baik kepada Nabi SAW Allah berkahi sebagaimana kasus Jabir tadi. Dan insya Allah ini juga bisa. Kalau Anda niat baik untuk memberikan kepada seorang muslim, ya, bantuan kepada dia, maka ini akan Allah SWT berkahi. Ya. Tinggal Anda berikan saja, ikhtiar saja. Ini 2 pelajaran. Kemudian riwayat yang lain kita langsung bacakan karena ini riwayat yang serupa sebagai penutup dalam bab kita ini. Dalam riwayat yang disebutkan famazala yadkhulu asharatun wa yakhruju ashara hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhal fa akala hatta syabi' thumma hayyaha fa idha hiya mithluha hina akalu minha. Tidak henti-hentinya 10 orang masuk dan 10 orang keluar hingga tidak tersisa seorang pun melainkan masuk dan makan sampai kenyang. Kemudian beliau mengumpulkan sisa makanan tadi, ternyata ia masih sama dengan ketika mereka mulai makan tadi. Jadi potongan roti tetap sama, saminnya pun tetap sama. Padahal sudah 80 orang makan semuanya. Dalam riwayat lain, fa'akalu asharatan asyara, hatta fa'ala dhalika bi 80 rajulan, thumma akala Nabi SAW ba'da dhalika wa ahlul bait, wa taraku su'ran. Maka makanlah 10 orang, hingga beliau SAW melakukan hal itu terhadap 80 orang. Kemudian Nabi SAW dan anggota keluarga pun ikut makan setelah itu. Dan mereka masih menyisahkan hidangan itu. Nabi ikut makan, Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim dan anak-anak Ummu Sulaim, semuanya makan, masih juga sisa makanan tersebut. Ini keberkahan dari
mukjizat tadi. Dalam riwayat lain, thumma afdalu ma balagu jiranahum. Kemudian mereka masih menyisakan apa yang cukup diberikan kepada tetangga-tetangga mereka. Dalam satu riwayat yang lain, ini riwayat yang terakhir ya, Anas berkata, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fawajadtu jalisan ma'a ashabihi wa qad asaba batnahu bi isabah. Faqultu li ba'di ashabihi, lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnah? Faqalu min al-ju'. Fadhahabtu ila Abi Talha وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعد أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه wa in jaa akharu ma'ahu qalla anhum wa dzakara tamam al-hadis. Suatu hari aku mendatangi Rasulullah SAW. Siapa yang mendatangi? Di sini Anas ibn Malik, anak Ummu Sulaim. Tadi saya katakan dia punya suami pertama namanya Malik, punya anak namanya Anas. Sering meriwayatkan hadis ya. Anas ibn Malik. Tadi sudah kita sampaikan kisahnya. Anas berkata, suatu hari aku pernah mendatangi Rasulullah SAW dan aku mendapati beliau sedang duduk bersama para sahabat beliau. Dan beliau telah membalut perut beliau dengan kain pembalut. Maka aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, mengapa Rasulullah SAW membalut perut beliau? Mereka menjawab, karena sangat lapar. Maka aku pergi menemui Abu Talha, suami Ummu Sulaim binti Milhan. Aku berkata, ayah, saya telah melihat Rasulullah SAW membalut perutnya dengan kain pembalut. Lalu aku menanyakannya, tepatnya aku di sini, karena di sini diterjemahkan pakai saya dan aku ya. Kita fokus ke aku saja. Aku berkata, ayah, aku telah melihat Rasulullah SAW membalut perutnya dengan kain pembalut. Lalu aku bertanya kepada sebagian sahabatnya. Mereka menjawab, karena sangat lapar. Maka Abu Talha masuk menemui ibuku. Lalu berkata, apakah ada sesuatu? Dia menjawab, ya. Kata Ummu Sulaim, ya, istrinya menjawab, ya. Aku punya beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Apabila Rasulullah SAW datang sendirian, kita bisa membuat beliau kenyang. Apabila datang orang lain bersama beliau, tentu tidak mencukupi mereka. Titik-titik. Lalu Anas menyempurnakan atau menyebutkan kelanjutan hadis. Maksudnya akhir hadisnya sama. Nabi SAW hanya datang, kemudian semuanya makan sampai kenyang dan makanan itu masih cukup. Ya. Kita tambahkan pelajaran penting di sini sebagai penutup teman-teman sekalian, yaitu selain dari tadi mujizat Nabi SAW, ya keberkahan bagi orang yang berbuat baik kepada Nabi SAW, yaitu berbuat baik kepada seorang Muslim, juga ada pelajaran penting. Bolehnya anak tiri, biasa kita bilang di Indonesia ya, anak tiri. Biasa kita bilang anak tiri. Kalau misalnya seorang janda bawa anak, lalu janda itu menikah dengan seorang laki-laki. Ini kan bisa dikatakan ayah tiri ya, istilah begitu. Anak itu anak dari istri dikatakan anak tiri misalnya. Bolehnya anak tiri memanggil ayah tirinya dengan ayah. Terbukti di sini Anas memanggil ya Abu Talha yang merupakan suami ibunya dengan mengatakan ayah ya. Jadi dia pun mengatakan ya kepada Abu Talha, fadhahabtu ila Abi Talha wa huwa zawju Ummu Sulaim faqultu ya abata. Aku pun menemui Abu Talha yang merupakan salah satu suami daripada Ummu Sulaim, ibuku gitu kan. Dan aku mengatakan ya abata, wahai ayahku. Dan ini juga panggilan yang baik ya, kita biasa menyeru anak-anak kita memanggil ya abata, abata, abati ya. Ini berarti ayahku sayang. Dan ini juga Nabi Ismail AS panggil Ibrahim AS dengan ya abati ya. Seperti itu.